مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير متعال، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وأصحابه خير صحب والآل. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa jami'il asatiz Al-Ustadz Irsyad, Ustadz Abdul Rahman wal-Habib Alwi Al-Bar wal-hadirin hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah membacakan tadi doa 10 Muharram Ashura, yang dimana termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan-bulan haram. Inna iddata syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi ini bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di 10 Muharram yang sudah sering disampaikan, ya, diselamatkannya Nabi Yunus dari ikan yang besar yang menelan beliau, diselamatkannya Nabi Yusuf, dikeluarkan dari penjara, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, Nabi Nuh juga kapalnya sampai pada daratan juga di bulan Muharram, dan masih banyak yang sudah sering disampaikan di ceramah-ceramah. Jadi hari ini hari farah wa syukur, bahagia dan bersyukur, karena banyak anugerah yang Allah berikan di bulan mulia ini. Di antaranya ada sunnah puasa. Sunnah puasa Tasu'a, Asyura, 9, 10 Muharram, bisa juga tambah 11. Tapi di saat yang sama hari ini adalah hari duka, hari berduka, karena cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Husain, ya, syahid di Karbala. Ini gak bisa dilupakan. Di satu sisi kita muliakan hari ini adalah hari yang istimewa, tapi di sisi lain juga kita harus mengingat kembali untuk ikut merasakan prihatin dan sedih atas wafat dari seorang manusia yang amat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Husain dan anak-anak beliau, keponakan beliau, gitu. Jadi beriringan. Selain kita mensyukuri, syukurnya bukan karena meninggalnya Imam Husain. Oh, ini bahaya. Kenapa bahagia di 10 Muharram? Bahagia karena
Imam Husain terbunuh. Ini dosa besar, bisa kafir. Tapi anehnya ada juga yang begitu. Ada orang Islam juga nulis kitab membela Yazid, Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah. Itu judul bukunya tuh. Nah, ini orang-orang Islam yang keimanannya memang Nabi sudah katakan ada kemunafikan di hati. Walaupun hafal Al-Quran, walaupun hafal hadis, walaupun paham ilmu agama, tapi gak ada prihatin. Malahan mengatakan bahwa Imam Husain waktu itu memberontak. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada kemunafikan dalam hati. Nabi sudah katakan, ya Ali la yuhibbuk illa mu'min wa la yubghiduk illa munafiq. Wahai Ali, tidaklah orang mencintaimu melainkan dia orang beriman, dan tidaklah jika ada yang membencimu dia orang munafik. Jadi Nabi yang katakan itu, dan termasuk anak beliau Al-Imam Husain. Nabi sudah menyatakan di depan sahabat di atas mimbar waktu Nabi menggendong Imam Husain di atas mimbar. Apa kata Nabi? Inni uhibbu Husaina. Saya cinta kepada Husain. Itu sebenarnya Nabi ingin beritahukan kepada umat. Faman ahabba Husaina faqad ahabbani. Nah, siapa yang mencintai Imam Husain, maka dia mencintaiku. Jadi ketika ada sekelompok umat Islam, mereka justru memuliakan hari Asyura, mereka meluaskan makanan. Ya, ada hadis, siapa yang meluaskan nafkah atau hidangan khusus di 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun. Ini syukur. Nah, syukurnya itu bukan karena wafatnya Imam Husain, bukan. Ini dua hal yang berbeda. Syukurnya karena memang momentum 10 Muharram juga bertepatan dengan wafatnya Imam Husain. Nah, tapi kalau ada yang bahagia dan bersyukur karena wafatnya Imam Husain, nah ini orang munafik. Gitu. Dan para ulama kita punya satu tradisi, khususnya ulama hadis. Mereka hanya meriwayatkan hadis musalsal di 10 Muharram. Namanya hadis musalsal, hadis mata rantai. Musalsal kulma wasfin ata mislu ambanil fata. Kadzaka qad hadatsani qaiman au ba'da an hadatsani tabassama. Ya. Jadi hadis ini khusus 10 Muharram. Para ulama hadis meriwayatkan hadis tersebut yang mereka sebut satu persatu sanad yang beliau dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tabarukan membaca hadis tersebut, tapi saya tidak membaca sanad karena waktu tidak cukup. Kita cukup tabarukan membaca hadis yang biasa diriwayatkan di 10 Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamnya yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang dilahirkan tahun 384 Hijriah di dalam kitab-kitab hadis mereka, di mana sanadnya bersambung kepada sahabat yang bernama Sayyiduna Jabir. Sayyiduna Jabir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanati." Siapa yang meluaskan ya rizki atau hidangan makanan atau pemberian uang kepada keluarganya di hari Asyura, maka niscaya Allah akan meluaskan baginya rizkinya sepanjang tahun, di seluruh tahunnya. Sair itu artinya seluruh, di seluruh tahun. Yang meriwayatkan hadis ini Sayyiduna Jabir.
Sayyidina Jabir mengatakan bahwa jarrabtuhu arba'ina ama. Saya sudah uji coba hadis ini. Dan saya temukan selama 40 tahun ini adalah benar. Tuh, jadi diuji coba ternyata ketika memuliakan 10 Muharram dengan melebihkan uang belanja bagi keluarga, makanan juga diistimewakan, dilebihkan pada waktu itu untuk memuliakan 10 Muharram, maka kata Sayyidina Jabir, saya sudah lakukan selama 40 tahun dan saya dapati benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu rizki saya seluruh tahun dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini juga dari generasi berikutnya bernama Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau juga mengatakan, qad jarrabnahu mundhu khamsina sanatan fama ra'aina illa khaira. Dan kami telah uji coba hadis ini kurang lebih selama 50 tahun atau 60 tahun, maka tidaklah kami melihat kecuali kebaikan yang kami dapatkan, gitu. Dan semua ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini selalu mengatakan kalimat yang sama, kami telah uji coba di sini ternyata benar, kami uji coba hadis ini ternyata benar, sampai kepada periwayat terakhir di zaman kita. Misalnya ada Musnid Dunya Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian ada Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, kemudian diriwayatkan kepada Syekh Ali Jum'ah, begitu juga kepada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dengan sanad beliau. Itu semuanya menyatakan kami telah uji coba hadis ini, ternyata kami dapati adalah kebaikan. Nah, itu hadis tersebut. Dengan syarat tidak memaksakan, ya, artinya melebihkan semampunya lah. Jangan sampai berhutang gara-gara hal ini, ya. Tidak takalluf, ada mutakalluf, tidak memaksakan diri. Nah, dan ini dianjurkan, ya, oleh ulama-ulama mutaakhirin minal madzahibil arba'ah, dari imam-imam para ulama 4 mazhab, baik daripada Al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi, Al-Malikiyah, ulama-ulama Maliki, Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, dan Al-Hambaliyah, dan ulama-ulama Hambali. Mereka mengatakan itu anjuran. Dan sanadnya ini disebutkan juga dari Muhammad bin Yunus, dari Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari, dari Abdullah bin Abi Bakar ibn Akhi Muhammad ibn Munkadir, dari Muhammad bin Munkadir, dari Sayyidina Jabir. Itu sanad hadis tersebut. Kemudian ada juga hal yang sangat dianjurkan, yaitu puasa, ya, puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a itu belum sempat dikerjakan oleh Rasul SAW. Nah, jadi Nabi waktu datang ke kota Madinah, ya, mendapati orang-orang Yahudi, ya, hadis populer, ya, sering diulang-ulang setiap bulan Muharram. Kemudian ditanya orang Yahudi, puasa apa ini? Ya, puasa hari ini karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kita lebih layak bersyukur untuk Nabi Musa daripada kalian. Maka diperintahkan untuk puasa. Dan sebelum kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura ini wajib, khususnya untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika sudah ada perintah tahun 2 Hijriah puasa bulan suci Ramadan, maka status hukumnya berubah, yang tadinya wajib menjadi sunnah, ya, di puasa Asyura. Beberapa hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202, wafat 275 Hijriah.
Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 wafat 273 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang lahir tahun 270 wafat 354 Hijriah. Apa hadisnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah." Dan puasa di hari Asyura yang tadi dilaksanakan, inni ahtasib, ya, saya berharap, ini ahtasibu, ya, saya berharap Allah, kepada Allah, dengan puasa tersebut Allah menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Dosa setahun sebelumnya. Jadi dosa-dosa, kalau ada kata yukaffir atau kafarat, ya, kafarat, itu artinya menggugurkan dosa. Akan tetapi yang dimaksud menggugurkan dosa-dosa kecil. Setiap ada kata kafarat, kalau kita dapati dalam hadis bahwa melakukan amal ini Allah akan menggugurkan dosa, ayyukaffir, ya, itu artinya Allah menggugurkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar kita wajib bertobat, Kalau dosa-dosa kecil tidak bertobat tapi melakukan amal soleh itu akan menghapus dengan sendirinya. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dia akan menghapus keburukan-keburukan. Itu dosa-dosa kecil terhapus secara otomatis dengan amal soleh. Ittaqullah atau ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah perbuatan buruk, artinya ketika sudah melakukan dosa lanjutkan dengan amal baik. Perbuatan baik itu akan menghapus dosa tersebut. Itu artinya dosa kecil. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi 1 tahun, ya, dosa yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala minas sagair, daripada dosa-dosa kecil. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharram." Paling afdalnya puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan mulianya Allah Al-Muharram. Ini riwayat Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Ya, karena ya bulan Muharram ini memang bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan kan? Ada yang terpisah, Rajab terpisah sendiri, makanya dinamakan Al-Farad. Al-Farad itu atau Al-Fardu itu artinya tersendiri, karena dia bulan yang dimuliakan Allah tapi posisinya sendiri. Yang 3 berurutan itu. Ya, ada apa? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Betul ya? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Ini berurutan. Nah, jadi 4 ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam amali beliau, kemudian Sayyid Abu Bakar Syato di dalam kitab fikih I'anatut Talibin merangkum, ya, amalan-amalan yang baik dilakukan di bulan Muharram. Itu di situ disebut ada 12. Wa qad addaha ba'duhum 12 khaslatan. Bahwa para ulama sudah menghitung, sebagian ulama sudah menghitung amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram ada 12. Yang pertama,
wahia as-salatu, yaitu salat. Ya, perbanyak salat-salat sunnah. Ada juga yang mengartikan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasaumu, yang kedua adalah berpuasa. Wasilaturahim, yang ketiga adalah menyambung tali silaturahmi. Wasadaqah, dan yang keempat adalah sedekah. Tadi hadis mengatakan meluaskan rizki kepada keluarganya. Ada ulama mengartikan keluarga di sini adalah iyalullah, keluarga Allah. Siapa itu? Kaum fuqara. Jadi disunnahkan juga berbagi kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir miskin. Wal iktisal, begitu juga sunnah yang ke-6 mandi. Wal iktihal, yang ke-7 adalah menggunakan celak mata. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 itu ya. Yang ke-6 al-iktihal, menggunakan celak mata. Yang ke-7 waziaratu alimin, bersilaturah atau berziarah kepada orang berilmu, orang alim. Yang ke-8 wa'iyadatu maridin, menjenguk orang sakit. Dan yang ke-9 mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Itu sunnah tuh, anak yatim. Mengusap, ngasih fulus begitu. Bukan hanya ngusap begitu, itu kan hanya kiasan ya. Panggil anak yatim kumpul, usap, udah pulang. Bukan, ngasih fulus, ngasih rizik, kesian. Wa mashu ra'sil yatim wa tausi'ah 'alal iyal, ya, yang berikut keberapa itu? Ya, meluaskan rizki kepada keluarga. Diluaskan, yang dimana istri dikasih hari biasa sekian, tapi Asyura lebih begitu. Ya, apalagi lebihnya double. Lebihnya buat makanan dan lebihnya buat istri. Oh, itu pasti doanya panjang itu. Iya. Wa taqlimul adfar, menggunting kuku. Wa qiraah suratil ikhlas, dan membaca surat al-ikhlas 1000 kali, alfa marrah. Ini berat, 1000 kali. Tapi paling enggak bacalah surat al-ikhlas. Di sini dikatakan 1000 kali dalam kitab I'anatut Talibin. Jadi yang pertama tadi solat, yang kedua puasa, yang ketiga silaturahmi, yang keempat sedekah, yang kelima mandi, yang keenam memakai celak, yang ketujuh mengunjungi orang alim, yang kedelapan menjenguk orang sakit, yang kesembilan mengusap kepala anak yatim, yang kesepuluh meluaskan nafkah bagi keluarga, yang ke-11 mengunting kuku, dan yang ke-12 membaca surat Al-Ikhlas. Ini dihimpun oleh para ulama amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Bahkan ada yang membuat nazom. Nazom itu ya bait-bait syair yang dilakukan. Nah, itu ada yang membuat nazom 12 amalan tersebut, ya, khaslatan. Kemudian kalau tambahan lagi, ya, karena juga tadi disampaikan di awal bertepatan juga dengan peristiwa wafatnya atau terbunuhnya Al-Imam Husain. Nah, jadikan momentum itu untuk kita mempelajari sejarah beliau. Ya, beliau punya biografi sangat indah. Ya, Imam Husain bin Ali. Begitu juga kakak beliau Imam Hasan. Ya, untuk kembali menguatkan hubungan kita dengan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena peristiwa ini gak bisa diabaikan, artinya sudah terjadi. Gak bisa dilupakan. Gitu. Nah, yang penting yang kita lakukan sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin bin Husain lakukan. Ini saksi mata. Waktu Karbala beliau ada. Ya. Semua dibunuh. Nah, waktu itu beliau Allah takdirkan sakit. Allah takdirkan sakit. Kalau beliau tidak sakit, dibunuh saat itu. Karena beliau sakit, ketika ini orang-orang jahat ini datang, lihat ini ada anak laki-laki, ditanya nama siapa, disebut namanya. Saya adalah Ali ibn Husain.
Dilihat keadaan muka pucat, lagi sakit. Ini musuh-musuh ini mau bunuh nggak berani, karena memang tradisi orang-orang di sana kalau membunuh orang sakit itu aib besar, satu aib yang sangat memalukan, sehingga mereka nggak berani. Ini saya bilang sudah skenarionya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah Imam Ali Zainal Abidin nggak ada takut sama sekali waktu diancam dengan pedang di leher beliau. Beliau mengatakan, ayo bunuh saja. Kenapa takut? Saya gak takut sama sekali kematian. Tapi karena itu membunuh orang sakit aib. Nah, ketika mereka ingin mengancam Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, datang bibi beliau, Sayyidah Zainab. Ini saudaranya Imam Husain. Sayyidah Zainab mengatakan, kalau kalian bunuh dia yang lagi sakit, mendingan bunuh saya. Nah, bagi mereka juga aib membunuh perempuan. Aib. Tuh. Makanya Yahudi ini lebih aib lagi. Anak bayi dibunuh. Ya, perempuan dibunuh, orang sakit dibunuh, di rumah sakit dibom. Nah, orang-orang jahat itu lihat Imam Ali Zainal Abidin sakit, mereka gak bunuh. Kenapa aib? Ya, perempuan mereka bunuh. Mereka bunuh juga. Tapi ada yang punya hati itu merasa malu kalau membunuh perempuan. Anak kecil mereka bunuh juga kan. Imam Ali Asghar namanya. Imam Husain punya anak, ada satu kecil bayi. Sudah berapa hari kehausan di dalam tenda, tidak dapat air. Makanya beliau bawa keluar, menunjukkan di hadapan nih musuh-musuh ini bahwa tolong ini anak bayi, tolong kasih air. Ini bayi ini. Kalau kalian masih punya hati, bayi ternyata dipanah. Ya, dipanah meninggal dunia. Itu dinamakan Al-Imam Ali Asghar, masih bayi. Nah, jadi kita memperkuat lagi hubungan kita dengan Ahlul Bait ya, karena memang Ahlul Bait ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi pada masa itu khususnya dimusuhin, makanya dibunuh mereka karena sebab hasud, sebab iri hati dan takut jabatannya hilang, maka dibunuh. Nah, kelompok ini di masa itu ketika peristiwa Karbala itu masa Bani Umayyah. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi juga dinukil oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menyebutkan rencana mereka itu ingin membantai habis ya semua keturunannya, anak-anak Imam Husain, niatnya mau dibunuh habis biar sudah tidak ada lagi keturunan. Tapi tadi qadarullah, Allah menetapkan takdir Imam Ali Zainal Abidin sakit. Dari satu orang ini lahir para wali-wali ya, para wali-wali besar hanya lahir dari Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Itu. Bagaimana kalau waktu itu yang lain masih hidup? Ini baru satu. Dan uniknya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, coba lihat keturunan dari Bani Umayyah justru punah. Padahal niatnya mereka ingin membuat Bani Hashim atau Ahlul Bait itu punah, tapi kebalikan, justru Allah jaga keturunannya Imam Husain sampai hari ini terjaga, dan keturunan mereka justru punah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, juga dinukil oleh Imam Al-Munawi ya. Nah, Bani Umayyah tidak semuanya jahat ya, ada yang baik. Kalau versi ahli sunnah namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu Bani Umayyah. Ya orang soleh. Ada putranya Yazid juga namanya Muawiyah, itu orang soleh. Banyak dari mereka juga yang jahat ya, yang jahat juga banyak. Terutama di masa Imam Husain itu Yazid bin Muawiyah ya, Yazid bin Muawiyah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Suyuti nukil dalam kitab Tarikhul Khulafa, anak beliau bertanya, wahai Abah, anaknya namanya Abdullah,
wahai Aba, apakah boleh kita melaknat Yazid? Maka Imam Ahmad mengatakan boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dan Allah melaknatnya, dan Allah persiapkan azab yang begitu besar. Nah, itu membunuh orang beriman dengan sengaja. Bagaimana membunuh cucu Rasul SAW? Iya. Tapi tarikahnya Imam Ali Zainal Abidin enggak mencaci maki. Tarikahnya Imam Ali Zainal Abidin, beliau justru mengambil pengorbanan Imam Hussein sebagai perjuangan dalam menyebarkan dakwah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Hanya setiap hari 1000 rakaat. Setiap malam bawa gandum diberikan kepada fakir miskin. Menjadi orang yang ahli ilmu, ahli ibadah. Jadi beliau gunakan pengorbanan itu bukan meratapi, bukan mencaci maki, atau melaknat-laknat orang-orang yang sudah mati. Mereka nanti dihukum oleh Allah nanti. Tugasnya orang soleh bukan itu. Tapi bagaimana pengorbanan mereka kita jadikan sebagai amal baik soleh yang kita kerjakan dalam hidup kita dan menyebarkan dakwah ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ingin tutup, ada satu tokoh kalau kita baca dalam sejarah terkenal namanya Timur Leng. Ini Timur Leng di kekuasaannya di Rusia. Ya, dia seorang amir. Jadi di mana tempat yang beliau singgahi itu harus dimusnahkan. Karena punya cita-cita satu. Pengen menjadi raja satu-satunya di dunia ini, di bumi ini. Jadi kalau ada raja-raja yang lain, beliau belum mengatakan itu belum raja. Yang namanya raja harus satu orang. Maka kerajaan-kerajaan yang ada harus dihancurkan. Baik kerajaan Islam, apalagi yang lain. Nah, tapi uniknya ini di zamannya Imam Jurjani ya, dan juga uniknya itu beliau ingin menyerang satu wilayah. Itu beliau tanya dulu, di situ ada keturunan Husain dan Hasan. Kalau mereka mengatakan ada keturunan Hasan Husain, oh, jangan dulu serang. Kasih kabar mereka keluar dari kota itu dulu. Ini kasih uang ke mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, sudah keluar, baru kita serang. Itu saking cintanya kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai satu ketika itu beliau wafat, ada satu orang sakit hati sama Timur Leng. Mungkin keluarganya juga pernah dibunuh. Akhirnya ketika dapat kabar Timur Leng sudah mati, dia buat satu wirid khusus di mana dia mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang isinya azab, isinya adalah siksaan di neraka. Tujuannya semua ayat yang berbicara tentang azab, neraka dan seterusnya ini menjadi doa kepada Timur Leng agar diazab lebih berat dalam kuburnya. Hanya dia buat itu wirid khusus tersebut. Sudah jadi itu buku wirid khusus, dia datang ke kuburan Timur Leng, dia baca ayat-ayat yang isinya azab tadi, dengan harapan menjadi doa agar diazab lebih berat dalam kuburannya. Sampai akhirnya selesai dia baca, dia tertidur. Waktu dia tertidur, orang ini bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketemu Nabi, Nabi murka, Nabi marah. Nabi bilang, kalau dia urusannya dengan saya, kamu gak berhak lagi untuk melaknat dia. Ya. Bangun dari tidurnya, ini orang ini kaget. Ternyata yang dia lakukan itu mendapatkan teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi masih melihat sisi baiknya. Urusan dia jahat nanti dengan Allah nanti. Allah hukum gak mungkin ada yang luput. Makanya istilahnya dzarrah ya. Siapa yang beramal sekecil dzarrah. Dzarrah itu atom kalau bahasa modern. Kalau bahasa lama itu semut yang kecil. Atau butiran jagung yang dipotong secara halus, yang paling halus itu namanya dzarrah. Itu akan kelihatan, yang baik kelihatan,
yang buruk juga kelihatan dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi melihat sisi baiknya. Dia sangat menghormati dan mencintai keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus dibalas juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri sudah mengatakan, "Man asda ila ahli baiti," siapa yang berbuat baik kepada keluargaku dan keluargaku belum sempat membalasnya, maka ana ukafi'uhu yaumal qiyamah. Saya akan balas di hari kiamat. Berarti Nabi sudah janji. Dan Nabi ketika berjanji tidak mungkin diingkari. Nah, ini. Jadi alhamdulillah, semoga puasanya diterima oleh Allah Ta'ala, diberikan sehat dan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.